Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi yaitu Selection of Low Impact Material. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Rifat Arifai AS sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Nur Asri Tenrel Abdullah sebagai presenter utama. Perkenalkan, nama saya Siti Sahra Salsabila sebagai nutulen. Perkenalkan, nama saya Nur Mafir Mustamin sebagai asisten presenter. Perkenalkan, nama saya Putri Regita Cahya sebagai asisten presenter. Baiklah, pada sesi pertama yaitu pembahasan materi yang akan dibawakan oleh presenter kami. Kepada Saudari Tantri dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dari moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu eco-design. Eco-design adalah fase dari proses pengembangan produk yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dari suatu produk. Poin pertama yaitu bahan pembersih atau cleaner material. Bahan pembersih ramah lingkungan adalah bahan yang tidak berbahaya bagi lingkungan dan digunakan untuk membantu mengurangi atau menghilangkan noda pada kotoran pada suatu objek atau benda. Contohnya seperti soda kue, cuka, lemon, dan garam. Poin kedua yaitu bahan terbarukan atau biasa disebut dengan renewable material. Bahan terbarukan atau bahan yang dapat diperbarui adalah bahan yang dapat diisi ulang, bahan baku yang berasal dari tumbuhan atau biomasa. Contohnya seperti bambu, kapas, jerami, dan kayu. Nah, poin ketiga yaitu bahan kandungan energi lebih rendah atau lower energy content material. Bahan kandungan energi yang lebih rendah merupakan energi yang mengemisikan sedikit gas rumah kaca, menggunakan lahan yang minimal. Tidak mengancam keseimbangan ekosistem pada saat beroperasi dan memiliki penanganan yang terstandar dan diawasi. Contohnya seperti green diesel, biodiesel, green gasoline, dan bioaftur. Poin keempat yaitu bahan daur ulang atau recycle material. Daur ulang adalah suatu proses untuk mengembalikan limbah-limbah atau bahan-bahan yang sudah tidak berguna menjadi berguna kembali. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan seluruh bahan atau bahan tertentu saja yang akan diolah kembali. Contohnya seperti kardus bekas menjadi kotak tisu, kain perca menjadi tempat pensil, botol bekas diolah menjadi pot tanaman, toples bekas jadi toples serbaguna. Poin yang kelima yaitu bahan yang bisa didaur ulang atau recyclable material. Material yang bisa didaur ulang terdiri dari sampah kaca, plastik, kertas, logam, tekstil, dan barang elektronik. Meskipun mirip, proses pembuatan kompos yang umumnya menggunakan sampah biomasa yang biasa didegradasi oleh alam tidak dikategorikan sebagai proses daur ulang. Contohnya seperti kaca, logam, plastik, dan kertas. Sekian dari paparan materi saya kembalikan ke moderator. Ya, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Berikutnya memasuki sesi tanya jawab yang akan diwakili oleh kelompok kami. Dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Putri. Saya dari kelompok 4 akan memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaan saya, apa saja manfaat dari mendaur ulang bahan yang sudah tidak terpakai? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Rizky Amalia Putri, perwakilan dari kelompok 4. Pertanyaannya yaitu, apa saja manfaat dari mendaur ulang bahan yang sudah tidak terpakai? Jawabannya, ada beberapa manfaat dari mendaur ulang bahan yang tidak terpakai, diantaranya 1. Untuk mengurangi sampah yang berserakan. 2. Menjadikan barang yang sudah tidak terpakai memiliki nilai tambah atau nilai guna yang baru. Perkenalkan, saya atas nama Ilyas dari kelompok 2. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 1, mengapa kayu dikatakan sebagai renewable material? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ilyas, perwakilan kelompok 2. Mengapa kayu dikatakan sebagai renewable materials? Karena jika suatu produk yang berbahan atau berbasis kayu dapat diperbaharui karena pohon tumbuh kembali. Ketika hutan dikelola secara berkelanjutan
dan lebih banyak pohon yang ditanam dibanding pohon yang dipanen. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mafira, perwakilan dari kelompok 6. Ingin bertanya, pertanyaannya yaitu jelaskan proses mendaur ulang plastik menjadi produk ramah lingkungan. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mafira, perwakilan dari kelompok 6. Pertanyaannya adalah, jelaskan proses mendaur ulang plastik menjadi produk ramah lingkungan. Jawabannya, ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk mendaur ulang plastik menjadi bahan yang ramah lingkungan. Dengan cara mendaur ulang plastik tersebut menjadi sesuatu yang baru dan mempunyai manfaat atau kegunaan seperti mengolah sedotan menjadi tempat pensil atau menjadi tempat tisu. Baiklah, pada sesi terakhir ini saya akan memaparkan mengenai kesimpulan dari pemaparan materi kelompok kami, yaitu Selection of Low Impact Materials merupakan pemilihan bahan yang memiliki dampak rendah yang terdiri dari bahan pembersih, bahan terbarukan, bahan kandungan energi yang lebih rendah, bahan daur ulang, serta bahan yang bisa didaur ulang. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.